Yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dzatir rajm wal ardi dzatis sadr innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, yang insya Allah pada hari ini sedang menjalankan puasa yang sebentar lagi akan ditutup dengan buka puasa. Hari ini Ustaz akan menjelaskan beberapa adab yang harus dikerjakan pada saat membaca Al-Quran. Ya, jadi dalam membaca Al-Quran itu tentu ada adab-adabnya. Ya. Dia dalam membaca Al-Quran itu kita mendapatkan ridho Allah dan juga mendapatkan pahala dari Allah. Jika kita meninggalkan adabnya, maka membaca Al-Quran yang tadinya akan mendapatkan pahala malah berbalik akan mendapatkan dosa. Gitu. Nah, untuk adab-adab Al-Quran sendiri itu bermacam-macam. Di sini Ustaz akan menjelaskan sekitar 9 adab yang perlu diperhatikan. Ini mengambil dari beberapa referensi. Termasuknya ini yang pada hari ini Ustaz nukil dari pendapatnya Imam Al-Ghazali. Untuk adab membaca Al-Quran yang pertama, itu disunahkan membaca Al-Quran setelah berwudu. Jadi membaca Al-Qurannya setelah berwudu. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah wahyu Allah, ya. Makanya dalam membacanya kita harus dalam keadaan suci. Kalau kita tidak dalam keadaan suci, kita tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, kemudian mengambil Al-Quran hendaknya dengan tangan kanan. Mengambil Al-Quran dengan tangan kanan dan memegangnya dengan kedua tangan. Contohnya seperti ini. Ambil dengan tangan kanan dan dipegang seperti ini di bawah. Itu contoh membawa Al-Quran. Itu sunnahnya seperti itu. Kemudian sunnah yang kedua, hendaknya membaca Al-Quran di tempat yang suci dan bersih, ya. Di tempat yang suci dan bersih. Karena tempat yang bersih belum tentu suci. Kalau tempat yang suci, insya Allah sudah bersih. Hanya membaca Al-Quran hanya di tempat yang suci dan bersih. Ya, dan yang paling utama itu membaca Al-Quran di masjid. Itu yang paling utama. Tapi kalau di masjid tidak bisa membaca Al-Quran di rumah. Dan kalau tidak bisa membaca Al-Quran di mana saja. Yang penting tempatnya itu suci dan bersih. Poin yang ketiga itu hendaknya membaca Al-Quran itu menghadap kiblat. Jadi membaca Al-Quran itu hendaknya menghadap kiblat. Itu.
Nah, kemudian membacanya juga harus dengan khusyuk, bukan dengan mainan, bukan dengan guyonan, atau bukan dengan disambi main HP. Itu nggak boleh. Membaca juga harus dengan khusyuk, tenang, dan berpakaian yang pantas. Berpakaian yang pantas itu pakaian muslim ya, jangan pakai kaos singlet, itu nggak boleh. Pakai celana pendek juga nggak boleh. Harus menggunakan pakaian yang pantas dan juga menutup aurat. Sunnah berikutnya, mulut yang digunakan untuk membaca hendaknya bersih. Nah, disunahkan sebelum membaca itu membersihkan mulut dan gigi terlebih dahulu dengan siwak. Itu yang paling bagus itu dengan siwak. Siwak itu menggunakan kayu arok. Tapi kalau tidak ada, bisa diganti dengan gosok gigi. Itu tidak masalah. Yang penting mulut dan giginya itu sebelum membaca Al-Quran dibersihkan terlebih dahulu, karena mulut dan giginya akan digunakan untuk membaca wahyu Allah, makanya harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian sebelum membaca itu disunahkan membaca ta'awudz dan basmalah. Disunahkan membaca ta'awudz dan basmalah. Fungsinya apa untuk membaca ta'awudz? Fungsinya agar ketika kita membaca Al-Quran, di situ kita sudah terlindung, terbebas dari gangguan setan. Karena banyak sekali orang yang membaca Al-Quran tapi pikirannya tidak pada Al-Quran. Pikirannya entah kemana, entah lagi main game yang tadi kalah dipikir lagi, entah itu lagi main bola, entah itu lagi main burung dara, entah itu lagi main ikan cupang. Nah, agar tidak dari pikiran-pikiran yang keluar dari Al-Quran pada saat membaca, makanya diawali dengan membaca ta'awudz. Dan juga jangan lupa untuk membaca basmalah. Setelah ta'awudz kemudian baca basmalah. Karena segala perbuatan yang baik itu hendaknya diawali dengan bacaan basmalah. Tapi dalam membaca basmalah itu juga dikecualikan. Ada satu surat yang memang tidak diperbolehkan membaca basmalah, yaitu surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah itu tidak diperkenankan membaca basmalah, cukup dengan ta'awudz. Nah, kemudian yang berikutnya, berarti yang ke-7 itu yang ke-6, dalam membaca Al-Quran hendaknya menggunakan suara yang rendah, suara yang bagus, yang merdu, atau gampangnya tartil. Nah, bacaan tartil itu bagaimana? Membacanya itu pelan-pelan, tenang, teliti, hati-hati, dan sesuai dengan kaidah tajwidnya. Jadi dalam membaca Al-Quran tidak perlu cepat-cepat, tidak perlu keras-keras, dan tidak perlu terburu-buru. Membacanya pelan-pelan, tenang, harus teliti ya, karena di situ banyak huruf banyak. Biasanya ada yang kalau terlalu cepat atau tidak teliti, nanti ditakutkan ada kesalahan dalam hurufnya atau harokatnya. Kemudian jangan lupa membaca Al-Quran harus sesuai dengan kaidah tajwid. Idgham ya dibaca idgham, idhar dibaca idhar, ikhfa dibaca ikhfa, iqlab ya dibaca iqlab. Jadi tajwidnya itu harus dipenuhi. Kalau tidak sesuai dengan tajwid, nanti kita dianggap dolim karena tidak menempatkan bacaan sesuatu pada tempatnya. Kemudian adab yang berikutnya, yang ke-7, hendaknya membaca Al-Quran dengan penuh perhatian dan pemikiran tentang maksud dan makna ayat yang dibacanya. Ini juga perlu diperhatikan, karena ketika kita membaca Al-Quran itu yang paling bagus itu kita sudah tahu artinya itu bagaimana, maknanya apa. Jadi kita bisa meresapinya, kita membacanya dengan penuh penghayatan. Itu juga perlu diperhatikan ya. Nah, nanti kalau kalian belum bisa memahami artinya, memahami maknanya, nanti kalian bisa dibaca diterjemahannya terlebih dahulu, nanti baru ke maknanya. Itu bisa dipelajari. Yang penting yang paling bagus itu memang membaca Al-Quran itu dengan penuh perhatian
Dan yang lebih bagus lagi kita tahu makna dari ayat yang dibaca itu maknanya apa. Nah, contoh kalian sedang membaca ayat yang menceritakan tentang surga, neraka. Kalau kalian sudah tahu maknanya kan kalian akan lebih meresapinya. Oh, ini surga kayak gini sambil membaca, neraka ternyata kayak gini sambil membaca. Itu pasti akan lebih baik. Nah, kemudian di dalam Al-Quran juga terdapat bacaan terdapat ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat saja itu ketika dibaca kalian itu disunahkan melakukan sujud tilawah, ya, melakukan sujud tilawah atau membaca tasbih. Itu boleh, tinggal dipilih mau sujud tilawah atau tasbih. Kemudian adab yang kedelapan itu jangan memutuskan membaca Al-Quran karena hendak berbicara dengan orang lain. Ini yang seringkali pada terlewatkan. Apalagi ketika membaca Al-Quran di masjid, di sekolah dengan teman-teman yang lain atau dengan orang lain. Jadi di situ kadang misal si A sedang membaca Al-Quran, si B lewat, lagi nanya, "Hai, kita main yuk." Nanti kemudian si A yang sedang membaca Al-Quran langsung menjawab, "Ya nanti dulu ya, lagi baca Al-Quran." Nah, itu tidak boleh. Kalau sedang membaca Al-Quran, bacalah Al-Qurannya terlebih dahulu minimal sampai ayat itu selesai baru menjawabnya. "Iya nanti dulu, ini mau menyelesaikan dulu ya." Gitu. Tapi jangan langsung menjawab. Nanti kalau di tengah ayat kalian menjawab pertanyaan ajakan si B, nanti otomatis si A itu pahalanya itu kan hilang karena membaca Al-Qurannya dipotong dengan berbicara. Gitu. Jadi kalau mau berbicara bahasa Al-Quran, selesaikan dulu membacanya atau minimal sampai ayat yang sampai ayat itu selesai baru menjawab. Nanti diulangi lagi. Nah, kalau mau ulangi lagi, bacalah ta'awudz dan basmalah lagi agar terhindar dari godaan setan. Itu. Membaca Al-Quran juga tidak boleh sambil tertawa, sambil bermain-main dan semacamnya. Dan membaca Al-Quran di situ ada yang lagi guyonan, kamu dengar celetukannya aneh, kamu tertawa pas membaca Al-Quran, itu tidak boleh. Ya, baik. Misal kamu lagi baca Al-Quran, ada celetukannya aneh, teman-temannya tertawa, kamu tahan tertawanya, tahan sampai selesai membaca Al-Qurannya baru tertawa. Nah, kemudian untuk adab yang terakhir itu adalah hendaknya memperhatikan tanda-tanda waqaf dan ibtidah. Waqaf dan ibtidah. Misal tanda-tanda baca panjang, pendek, ya, itu juga perlu diperhatikan. Ada juga kaidah ilmu tajwidnya. Kaidah ilmu tajwid itu banyak. Ada yang tadi disebutkan ada idghar, idgham, iqlab, ikhfa, apalagi itu banyak ya. Dan juga makhorijul hurufnya juga harus diperhatikan. Tapi ini banyak yang dilupakan itu di bagian waqaf dan ibtidah. Di bagian waqaf dan ibtidah itu di ulumul Quran itu juga sudah dibedakan tersendiri karena memang pembahasan waqaf dan ibtidah itu agak rumit. Jadi waqaf dan ibtidah itu biasanya dilihat dari pas ada ayat Al-Quran, di situ ada waqafnya apa, ada tanda waqafnya apa, itu lebih baik berhenti apa terus apa tidak. Nah, itu yang perlu diperhatikan di waqafnya. Nah, kemudian ada juga ayat yang panjang banget, bahkan ada yang satu halaman satu ayat. Nah, di situ ternyata waqafnya jauh banget. Nah, dan kalian nafasnya tidak kuat. Nah, disitulah pentingnya mempelajari waqaf dan ibtidah. Nah, ketika ada ayat yang panjang tidak ada waqafnya, kalian bisa berhenti terlebih dahulu. Tapi harus diperhatikan berhentinya itu sesuai dengan makna yang pas atau sesuai dengan kalimat yang pas. Biar pada saat berhenti itu artinya itu masih sesuai dengan makna dari Al-Quran itu tersendiri. Nah, di situ nanti kalau pas berhenti, nanti mengawalinya lagi itu dari beberapa kata yang pas kalian berhenti. Itu waqaf dan ibtidah. Nah, oke.
Seperti itu adab-adab dalam membaca Al-Quran. Jadi di bulan Ramadan ini kalian kita semuanya perbanyaklah membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Karena itu perbanyaklah membaca Al-Quran, ya Ramadan kita bisa berjalan dan baik, dan kita bisa membuahkan hasil yang sebanyak-banyaknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari Ustaz cukupkan terlebih dahulu. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.